pembuatan software dan aplikasi kalau RPL itu. Dan diharapkannya itu melalui model pembelajaran tersebut bisa ada lulusan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar. Jadi akhirnya dalam Kemendikbud nomor 4 tahun 2018. Jadi maknanya tempat belajar yang makanya tadi dikondisikan sedemikian rupa agar dia seolah-olah ada di perusahaan IT gitu ya. Nah ini kan kayak, nah memang ini tahapannya tidak bisa langsung direct menjadi gitu, karena kan kayak infrastruktur, sarkas itu kan step by step ya Bapak Ibu. Tapi bisa dimulai dari langkah pertama dulu mau apa misalnya. Terus perangkat kanvasnya juga sesuai standar dunia industri, prosedur operasionalnya standar dunia kerja. Jadi seolah-olah sesuai belajar ya dia ada di industri, karena kan startup juga punya model kerjanya kan SOP-nya yang sudah terstandarisasi. Jadi nggak ada lagi siswa datang ke sekolah belajar gitu kan, baju kalau luar mahal gitu kan, itu nggak bisa. Karena dia dikondisikan menyerupai industri. Nah kalau sebagai model pembelajaran, jadi tadi belajarnya based on production gitu ya. Terus prosesnya harus sesuai dengan standar studi. Terus produknya, orientasinya, marketnya pasar, kompetensinya disesuaikan. Kalau di sini produk yang dihasilkannya udah ada Pak? Ada POSE, point of sale. Point of sale, ngapain gitu? Jadi kayak kasir gitu Bu. Oh, Aplikasi kasir ya. Apalagi? Kemudian company profile. Company profile. Ya, terus lagi? Terus lebih ke kayak yacht non, Pak Yadi yacht. Home smart home. Oh, smart home ya. Semua pakai IoT gitu ya. Otomatis gerbang buka sendiri. Listrik, lupa. Maremang listrik. Oke, siap. Tuh udah ada ya jadi barangnya ya. Terus siswa dilibatkan ya Pak dalam proses produksinya. Karena memang harus melibatkan siswa. Sudah pakai sistem blok? Sistem blok mingguan punya. Oh ya, nggak masalah kan blok bisa yang mingguan ya. Mingguan. Kondisikan aja sekolah yang biasanya pakai kalau coba nanti gue ngajar power pulang gitu kan. Terus perangkatnya juga disesuaikan. Kalau dulu kan masih KD ya, kalau sekarang kan yang 11 udah siap ya. Terus harus ada supervisor. Nah dulunya ini berfungsi sebagai supervisor yang tadi punya sertifikat industri. Nah nilai dasarnya ada 3. Sense of quality berarti dia dicermin kualitas produknya, makanya SOP-nya harus sesuai dengan standar dunia. Terus sense of efisiensinya bagaimana dengan aplikasi itu terbantu nggak masyarakat sekitar gitu atau konsumennya. Terus sense of creativity and innovation, ada kreativitas apa yang di dalam produk tersebut, inovasinya apa misalnya. Nah semua pembelajaran di PMK itu harus mengarahkan pada penggunaan soft skill. Jadi kan rumus kurikulum itu sebetulnya hard skill, soft skill, plus karakter positif itu kan kurikulum pembelajaran. Jadi kalau hard skill penguasaan kompetensinya, kalau soft skill dia lebih ke kayak komunikasi. Nah yang sering jadi masalah itu di SMK, anak-anak itu kurang pede ketika berkomunikasi. Ya nggak Bapak Ibu. Kalau ditugaskan ke depan presentasi, yang itu langsung ya. Observasi misalnya ke UMKM, pasti gue itu baru. Jadi komunikasinya nggak hanya komunikasi harus diketahui, itu pengetahuan karena tapi ketika dia praktek dia mengalami. Jadi tidak lagi komunikasi adalah begitu nggak adanya. Di PKK Bu, kewirausahaan adalah semua. Ya, please jawab pertanyaan. Jadi saya udah lama nggak pakai teks tulis. Saya tesnya non tes. Saya penilaiannya pakai non tes, yaitu lewat observasi, interview,
Itu masuknya penilaian non-tes. Jadi saya menilai siswa itu dari target omset yang dicapai. Kemudian dia bikin portofolio pakai blog. Ya, blog ya, jangan tambahin awalan ya. Jadi dia bikin portofolio di situ. Jadi kita ngeceknya langsung online. Kelihatan kan ini masih loading. Nah, jadi kelihatan dia belajarnya. Jadi komunikasinya enggak. Komunikasi adalah terdiri dari komunikan dan komunikator. Itu tuh misalnya di teori gitu kan. TK adalah teaching factory, apa gitu ya, didefinisikan. Tapi dia harus pakai. Jadi soft skillnya dari mulai komunikasi, motivasi sampai nanti dia bisa bernegosiasi. Tapi kalau siswa praktek bisnis, prakteknya itu misalnya target omset 500.000 per semester. Nah, kalau sudah usaha berbasis omset ini yang sudah saya kembangkan, itu diadopsi oleh Direktorat SMK sehingga dibuatkan program sekolah penciptaan wirausaha tadi. Dia berbasis omset. Ada target omset yang harus dicapai. Dan ternyata di demo juga dimasukkan. Nanti ada di evaluasi yang kita lihat. Dasar hukumnya ini. Jadi pelaksanaan TK itu ada dasar hukumnya. Kalau nggak pakai dasar hukum kan pasti nanti kan, oh no sih ribut. Ini dia apa ya? Kalau dulu nggak mau ribut terus kok jalan. Dan selesai beres pulang. Kalau sekarang kamu mau menggagas dan jadi pionir TEPA untuk tempo khususnya gitu ya, gurunya harus mau ribut. Ya kalau gurunya nggak mau ribut, nggak mau capek, nggak akan terlalu gini. Ya ribut kok capek ya. Soalnya terus dia tadi seminggu capek ya. Dia ongkol, ribut gitu ya. Yang mengalami pasti dunia real kemudian jadi ini dasar hukumnya kemudian konsep PFA itu sebetulnya ini kan ya based on kompetensi, based on production gitu ya, berbasis kompetensi dan berbasis produksi. Kompetensinya ya ini tadi semuanya karena rumus kurikulum itu tadi apa Bapak itu hard skill, soft skill dan karakter positif ya. Maksudnya karakter juga kalau nggak ada soft skill dan karakter positif lewat. Karena itu ternyata di dunia kerja di dunia industri itu nggak cukup sama pinter. Karena kan pinter kan ketika dia terjun ke masyarakat dia bingung kaku. Sementara kan kalau dia nggak menguasai kompetensi itu yang tadi 3 itu sulit dia untuk berinteraksi ya. Makanya harus berbasis kompetensi dan berbasis produksi untuk tempat. Nah, karena dia berbasis training, berbasis kompetensi, makanya trainingnya juga dibikin berbasis kompetensi dan berbasis produksi. Kalau negeri kan sekarang trainingnya lebih blok ya kan? Blok nggak tahu tuh udah sampai gimana. Karena kalau blok itu kan dia wajib mengurus administrasinya. Nah, kalau swasta nggak wajib blok, tapi dia harus mengarah ke TEPA. Dan nggak semua juga langsung simsalabim punya TEPA semua kan? Bertahap. Kita juga berangkatnya dari program SPW dulu, sekolah pencetak wirausaha. Dari situ baru tadi apa gurunya. Kalau di kita kan di kita ada NPL, kemudian ada teknik industri, ada teknik pendingin dan TKJ. Yang udah kelihatan gitu ya TK yang berjalan itu yang teknik pendingin. Kalau TK itu masih sama pembuatan aplikasi ya, terus dia harus mencari pengetahuan UMKM atau lebih yang kira-kira kebutuhannya apa nih, aplikasi apa yang bisa ditawarkan. Kan kalau anak NPL kan bikin produknya by order ya, gitu ya. Dan dulu kan dia masuk baru dia bikin, karena kan atau kalau enggak dia punya inovasi apa ditawarkan ke konsumen, jadi bisa pakai metodenya di mix gitu. Nah ini jadi menuju TEPA itu kalau negeri dia harus punya BUD, kemudian dia harus statusnya bikin BUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Nah, ini berkaitannya sama pemerintah daerah dan administrasinya. Kalau TEPA ya nanti ada strukturnya juga, tapi dia nggak harus mungkin ke
Pemkot apa segala macam Pemda dia apa ya? Di lokasi mah ada kadang-kadang dia kan ya. Nah kalau yang negeri mah wajib, kalau yang swasta ada strukturnya. Nah ini alurnya itu dari mulai persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Alurnya itu dari sosialisasi, ada timnya udah disusun Pak. Untuk belum Bu. Masih belum ya. Tapi harus sudah mulai ada gambaran misalnya tim kerjanya nanti siapa juga si aktifnya. Nanti ada kayak perlihatkan contohnya strukturnya gitu nanti bisa diadopsi. Terus mitranya tapi udah punya mitra ya? Industri kali. Industri ya, sudah industri. PPL sama PPSM. Teknik, bisnis, sudah ada bisnisnya? Atau masih bisnis adalah? Bisnis adalah. Bomben. Judul naonnya pas bisnisnya banyak. Berarti kan harus ada praktek real ya. Masih ada lah ya. Ngaku berarti itu sampai harus Pak karena kan adalah dulu baru praktik gitu ya. Karena pengetahuan membuat kita mengetahui, tapi kalau praktik itu membuat kita jadi mengerti ya, gitu ya Pak ya. Pengetahuan membuat seseorang itu jadi mengetahui, kalau praktik membuat seseorang jadi mengerti. Jadi harus lebih lanjut. Sepakat ini ada mitra. Produknya udah ya tadi ya. Sudah perlu dijual Pak? Mungkin by order Bu, masih by order. Tapi sudah ada yang makan? Ada. Apa ya? Sudah oke. Nah, tapi belum teratur gitu. Paling ayah ngucap nuhun, ya tapi gak penting. Yang penting itu si siswa udah pernah ngerasain gitu, gimana caranya bertemu dengan klien, melakukan ini berapa ordernya? Nominalnya 100 juta, 10 juta? Enggak sampai. Belum. Ucap nuhun, booster. Kalau nanti ada debat, jangan terima sepuluh ya. Semua boleh itu. Berbicara gitu. Transfer itu kan kantor. Nah itu untuk pengalaman di ditata kan pasti ya. Langsung orangnya rancang produk ya ini mah sudah revolution action ya dan dilaksanakan ya. Kayak tinggal nih masalah produk dapat. Mantap, paling pemasaran. Apa juga ada sesah diri ya. Ya semua orang itu bukan di sini ada. Nah ini ya. Nah ini evaluasi, kita lihat apa yang harus dipersiapkan dari sosialisasi atau lomba sudah Pak, sudah ini sosialisasi. Sosialisasikan seluruh stakeholder. Oh belum Bu. Belum ya, berarti nanti harus ada sosialisasi. Terus berikutnya lagi apa? Pemangku ya ini stakeholder tadi, itu base-nya. Iya. Jadi jangan sampai perspektif. Oh yang UKS, perspektif ya, yang harus menjadi kerjaan tadi. Kamu kadang-kadang seperti itu apa? Jadi bekerja sesuai peran dan fungsi masing-masing gitu. Makanya nanti ada strukturnya dijelaskan sudah biasa kan. Jadi masing-masing ya sama gitu peran dan fungsinya itu. Nah ini contohnya. Ini contoh ya Pak, bisa diadopsi atau dikembangkan. Bebasnya Bapak Ibu bikinnya seperti apa, dengan seperti ini mah contoh. Jadi sekolah kemudian melibatkan pengawas, ada dunia kerjanya juga dunia. Kalau Bapak diskusi langsung ya ke bawah. Nah koordinatornya itu bisa Bapak kumpul sama humas. Humasnya ada Pak? Ada di sini? Mas, Bapak humasnya? Oh iya Bapak. Kenapa Bapak kumpul sederhana? Ya karena dia nanti yang order itu dia pesan gitu ya. Kudu cincin kenapa? Iya biasanya yang menjadi humas tuh cincin kayak saya waktu ke SMK Cirebon tuh humasnya udah dari beredar kan. Pas datang dari mana gitu. Itu memang harus koordinasi ke pihak eksternal. Kalau yang internalnya sama Bapak gitu. Jadi harus ada struktur itu seperti yang biasa ini normal kemudian nanti menginstruksikan lagi ke masing-masing kaprodi. Ketua produksinya itu bisa dari kaprodinya masing-masing kan bisa kedua ya.
Ya, terus nanti yang ini disosialisasikan. Lingkupnya bagaimana pengembangannya itu? Kalau lingkup strategis SMK dan dunia kerja ini terkait SMK mencakup ini model pengembangan model pembelajaran, produk, kerjasama produksi, SDM-nya. Kalau di sini jumlah siswanya berapa? Untuk per jurusan atau semuanya, Pak? Total. Oh, 380. Berarti kan udah punya sumber daya manusianya segitu ya, bertahap. Kalau guru 35. Guru 31. Ya, satu anak itu berarti udah ada SDM-nya dimanfaatkan karena memang berangkatnya TK itu dari identifikasi dulu potensi di sekolahnya siapa aja gitu. Terus produksinya juga akan memasarkan produknya berdasarkan kapasitas yang mereka dihasilkan oleh sekolah. Nah, guru-gurunya juga perlu untuk dibina gitu. Dinasakan. Tahu nggak Pak? Dinasakan harus ada pembinaan, terus bidang usahanya sama. Jadi produknya harus berdasarkan kompetensi kalau TEFA. Tapi, nah nih yang sering jadi masalah di lapangan itu, siswa itu kan mindsetnya belum terbentuk ya. Jangan-jangan gurunya juga sama ternyata. Karena kan siswa sama guru belajarnya kan beda sekali ya. Ya kan? Sama alam benar Pak. Jadi kalau TEFA produknya harus sesuai kompetensi. Kalau tadi yang belajar berbasis bisnis itu produknya boleh apa aja. Kalau di sini PKK-nya diambil berapa guru Bapak Ibu? 2. Guru wirausaha sama guru produktif. Iya, betul. Yang wirausaha kan belajar kan? Sisanya gitu. Yang guru produktif. Nah, yang wirausaha berbasis bisnis itu dikelola sama guru yang wirausaha murni. Kalau di teknik mah pasti bilangnya gitu ya Bu ya. Dan yang berbasis produksi itu sama yang guru produktif. Nah, guru produktif mah dia tahu A sampai Z-nya tentang proses produksi. Tapi yang sering terlupakan ketika guru produktif itu ngasih tugas, dia cuma ngasih tugas saja, dikumpulin ke kantor, benar Pak? Kadang lupa dinilai, kebul oleh tugas budak, kan gitu ya. Dia lupa memasarkan kemana. Nah, kalau guru wirausaha tugasnya dia penguatan skill marketing siswa. Jadi manajerial usahanya itu digabungkan sama guru wirausaha. Makanya ada dualisme pemikiran. Ya, kalau yang produk, karena itu kan bicaranya produk ya, itu yang harus jagonya produktif. Kalau kerja sama dengan guru wirausaha kali ini, gimana sih cara memasarkan produknya yang butuh siapa gitu kan? Itu harus ada identifikasi. Pakai misalnya Google Trends, pernah Pak? Dengar? Ngulik? Ngulik cuma lebih ke beberapa engagement aja gitu, ya. Lihat berapa gitu. Tapi minimal udah tahu ya, identifikasi penjualan market itu harus pakai Google Trend gitu ya. Nah itu siswa harus bisa Pak pakai tools itu gitu sehingga dia tahu yang dihasilkan produknya itu dipasarkannya siapa nih yang butuh mana gitu. Misalnya aplikasi software naon gitu ya, diklik itu biasanya nanti keluar di Google Trend. Ibu gimana Bu? Pernah dengar Google Trend? Baru? Udah lagi. Apa Pak? Di Google banyak, tinggal klik Google Trend. Cara tutorial kerjanya tinggal cari ke YouTube. Oh, putranya kalau YouTube menghabiskan banyak kuota pakai wifi aja di sekolah untuk belajar ya Pak ya. Nah itu terus udah begitu dia harus prosedurnya ya standar dulu ya SOP-nya. Prioritaskan mitra kerjanya yang dekat dengan sekolah. Yang kerjasama dudinya dekat di sini Pak atau jauh di Jakarta gitu? Dekat Ciamis Bu. Oh dekat Ciamis. Ya. Apa perbatasan Tasik Ciamis di Oh sana? iya. Kang Resik. Ya. Yang dekat di sana ada Pak? Kang Resik Bu cakap di sana tak? Oh itu. Yang lain? Selain itu? Yang dekat lingkungan sini. Jauh. Biwang jauh.
Yang dekat, nanti diidentifikasi lagi kira-kira bisa jadi nama di sekolah yang mana di kan? Oh, UMKM-nya. UMKM ada Pak. Itu pakai aplikasi itu harus ada. Butuhnya untuk apa misalnya? Sistem biasanya tuh ya. Benar bisa nanti tinggal orang mana yang lebih manajemen sistem dunia. Dilanjut aja Bapak Ibu. Nah ini untuk persiapan pengembangan komponen prasyaratnya untuk menuju TEFA. Yang pertama kompetensi siswanya apa itu yang dibutuhkannya. Kemudian dulu dianalisis SWOT. Sekolah ini dianalisis SWOT. Kira-kira strength weakness sama opportunity dan threat sekolah itu apa gitu. Kalau strength weakness kan biasanya internal ya. Potensi internal yang kita punya apa misalnya. Kalau eksternal yang teknik, opportunity sama threat. Terus multiplikasi atau modifikasi produk. Jadi produknya dikondisikan memang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh studi. Nah, hasil akhirnya produk itu kan ada barang ada jasa ya. Nah, kalau LPL bisa barang bisa jasa ya sebetulnya ya? Iya sih bisa Bu. Ya kan ya. Ngoding kan jasa ya. Iya jasa. Yang bikin siswa kan ngoding ya Pak ya. Nah ini Bapak yang kasih tugas ngoding gitu software kan. Nah itu lebih ke jasa kalau yang ngoding. Tapi kalau aplikasinya itu produk ya barang gitu ya. Jadi bisa barang bisa jasa gitu kalau MPL gitu hasilnya. Nah ini perangkat pembelajarannya. Sudah dibikin Bapak Ibu? Perangkat mungkin modul OTW jam cicing gepeng gitu. Di mana tuh OTW di jalan padahal baru keluar pintu gitu. Nah kita jadi perangkatnya ini bikin kalau dulu kan silabus, kalau sekarang TP ya. TP. Yang baru. RPP modul udah ada ya Pak? Udah modul mah, insya Allah. Gersitnya? Student activity pun. OTW juga. OTW. Lembar penilaian ada ya? Ada penilaian mah.
tinggal dilengkapi lah ya Bapak Ibu. Terus jadwal produksinya, nah ini blok teori dan praktik. Tong di blok setahunan ya Pak ya, nanti guru praktik bingung, gak ada kerjaan, gaji buta ya Pak ya. Seminggu sekali ya Bu. Seminggu sekali ya. Ini saya kenal-kenal di sekolah. Gak ada kerjaan, karena kalau blok gitu ya Bu ya, bikin dilema. Padahal sebetulnya pada saat praktik juga kan guru normatif bisa datang ke workshop, bengkel gitu, menilai aktivitas anak-anak dari segi disiplinnya sama PKM. Terus dari segi dia penguatan konten produk, nah produk knowledge-nya tahu nggak dia? Berarti guru bahasa bisa menilai gitu. Jadi kalau sistem blog gitu Bu, jangan nunggu karena kita nggak ada jadwal. Terus diem aja ya, bingung gitu. Mau dikerjakan aktivitas anak aja dinilai. Nah itu integrasi kolaborasi itu di situ kalau kurikulum yang baru. Jadi pada saat dia praktek, dia disiplin nggak? Terus penguasaan knowledge-nya gimana? Terus udah gitu plan do check action-nya seperti apa? Ada tugas pembuatan proposal nggak Pak? Untuk siswa? Ke siswa ditugaskan gitu, bikin dulu proposal. Karena dia kan mau bikin aplikasi, kan harus ada perencanaan dulu. Ditugasin nggak mereka? Atau gurunya yang bikin loh? Di kelas 3 itu mah Bu. Oh di kelas 3 ya. Kalau kelas 10? Kelas 10 lebih ke lebih ke gimana caranya si siswa itu dapat passionnya gitu di kelas 10. Di kelas 11 sinkronisasi antara passion dengan aksi. Nah di kelas 12 baru implementasi ke customer gitu. Iya, bikin proposal berarti di kelas 12. Di bahasa Indonesia apa itu? Materi dia harus tahu proposal itu apa aja gitu komponen yang dinilainya. Itu biasanya guru bahasa Indonesia bisa nilai. Terus kayak gitu kalau kelas 10 karena bicara passion kan harus ada seni misalnya ya. RPAT kumaha sih gitu ya. Terus dia cara mempromosikan produk RPA itu untuk konsumen bagaimana? Nah biasanya kan dia bikin pamflet ya, player. Nah itu guru seni bisa menilai komposisi playernya itu menarik atau tidak gitu. Karena kalau misalnya dipromosi secara online itu kan harus eye catching ya Pak, kombinasi warna, tulisan, kemudian deskripsinya, nah itu bisa dinilai estetikanya gitu. Nah ini nanti bisa dipersiapkan. Nah ini contoh kalau di sini blognya tadi apa? Seminggu sekali. Seminggu ya. Ini juga contoh yang diberikan. Ini saya akan mengadopsi materi dari direktoratnya langsung dari Pak Novi. Jadi pakai yang berminggu berarti udah oke ya, udah cocok ya Pak, Bu. Nah ini persiapannya tadi kan gurunya itu supervisornya harus punya sertifikat, ya. Terus, nah budaya kerjanya diterapkan, teknologi yang digunakannya juga diinformasikan ke anak-anak. Dan harus relevan, topik dikembangkan dengan SOP yang ada di dunia. Jadi sudah dilakukan Pak? OTW. Ya, ada ya. Uang teori Bu. Pasti itu ya. Yang lainnya? Pengadaan sarana produksi. Ada pasar pas? Yang ruang pamer OTW itu. Nah ini biasanya mereka itu sarpras ya Pak, itu sarpras kan Pak jenggut-jenggut gitu, karena memang kalau saya tadi ngobrol sama Pak Bibit, bukan sih kira-kira kenal gitu, bahasa Garut Pak kalau luar. Jadi memang harus ditata sedemikian rupa karena kan dia model belajarnya seperti seolah-olah sedang ada di industri. Nah memang nggak bisa langsung, harus bertahap ya Pak ya. Karena kan banyak kan sarpras itu yang dipegangnya nggak cuma TPA aja ya Pak ya. OTW ya berarti ruang teori, ruang pamer, OTW, yang mana lagi Pak? Ya? Oh produksinya sedang digarap ya. Yang tadi di bawah itu ya, yang tadi Pak Aceh ngeliatin, oh ini yang sebelah ya, yang ininya. Nanti dikomisikan, jadi si anaknya pas masuk ruangan tuh enjoy gitu, ruangannya cozy gitu, karena kan berkaitan dengan IT. IT kan kalau misalnya nggak nyaman, rendang, butuh ya Pak ya, benar tuh Pak. Ngoding kan lihat ya Pak. Lihat. Akan sih, itu juga saya dulu pernah ngoding.
ini tata kelolanya, aspek legalnya ya itu tadi ART ya, job deskripsi. Terus ada pengelolaan aset. Nah ini jangan lupa Pak, orang Indonesia mas seringnya lupa mendata aset apa aja yang dimiliki. Jadi kerjaannya udah beres, terus nanti tanya evaluasi asetnya nggak boleh. Kalau di desa itu nggak boleh cek cenah ya Pak. Cenah kan komputernya ada 10. Dicek 5. Dicek 5 ya ada datang. Nggak boleh cek cenah ya Pak. Jangan percaya si cenah. Pasti banyak. Terus harus transparan. Nah ini lagi transparansi teh. Orang Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, itu kekurangan orang jujur. Jujur. Amin. Kalau keluar nih, urus mereka musuh-musuh ini, dari atur. Mereka terpilih duit orang lain ya, hari waktu serima yang wajib sewajarnya, dalam apa gitu. Tapi yang harus transparan. Terus ada di kita tuh memang sering memahami promosi dan marketingnya. Kalau promosi masalah padahal kata yang di marketing itu ya. Dan Bob Sadino juga mengatakan bahwa orang itu bisa survive ketika dia menguasai komunikasi, kemudian dia tahu yang promosi dan dia bisa memasarkan produk. Itu bisa diurus di mana wae kita. Benar nggak? Ya kan ya, anak-anak kan tujuan belajar SMK, pasti semua pada bilang ini untuk kerja. Benar nggak pas sedang lulus bekerja? Ternyata menganggur. Kayaknya dosa benar kan berarti udah kan nganggur. Padahal dia ekspektasinya setelah masuk SMK ini pasti kerja, tapi kan yang tidak seperti itu gitu ya. Makanya harus ada penguatan wirausaha. Salah satunya di pelajarannya di TK ini. Ya sistem produksinya ini Bapak Ibu yang di lapangan tahu lah ya. Kan dia selalu kalau proses produksi itu input, proses output pasti seputaran itu ya. Raw material dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang lebih paham. Nah ini pelaksanaannya. Perancangan produknya ini dilakukan ya itu tadi harus diketahui juga oleh mitra dunia. Terus contoh produknya dibikin oleh guru dan siswa. Kemudian supervisornya itu bisa dari guru yang tadi sudah punya sertifikat atau mitra dari luar. Contoh produknya ya bahkan yang ada di sekolah, guru yang ada di sekolah ini. Sesuai, makanya di sini disebutkan disesuaikan dengan kondisi SMK. SMK kita itu beragam ya, apalagi kalau yang swasta ya, itu tadi yang pada tunjuk saya. Kalau di negeri biasanya dia ada bantuan pemerintah gitu ya, dan lebih ini kalau swasta kan harus sendiri sendiri, makanya nanti proses pengeluaran produknya disesuaikan dengan kondisi di sekolah gitu, jangan sampai besar pasak daripada kejam. Mungkin ya Pak. Tadinya pengen tapi buntung. Nah kalau organisasinya yang pertama ya ini komisi kan tadi proses produksi dan pembelajaran. Terus dilakukan pemanfaatan infrastrukturnya ya. Kalau FPL berarti dikondisikannya seolah-olah dia ada di yang nyaman. Terus dikoordinasikan oleh Wakapurikulum dan Kapolri sama guru kalian yang terlibat itu. Kalau guru FPL itu berapa? 6. Ada 6 untuk 3 7. Yang berarti nanti tinggal dikondisikan. Ini untuk pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Ini tadi kan ya udah ada proses produksinya. Itu yang paling penting kalau kita ikut proses produksi Pak. Yang di garis bawahnya proses produksinya. Terus jadwal blok, kemudian perangkat belajarnya. Ada guru yang supervisornya, karena berfungsi sebagai pendamping. Nah, ini proses kerjanya diikuti, assessment-nya juga nanti terakhir dilakukan.
kan tadi ada job sheet-nya ya sampai lembar penilaiannya. Harus relevan dengan tujuan proses produksinya apa. Jadi kalau TK itu ditentukan bareng-bareng dulu bikin produknya apa ini. Kalau job order mah gampang ya, kita menyesuaikan dengan apa yang diminta sebagai industri. Tinggal sekolah ini mau bikin produk apa nih, pojoknya gitu kan. Udah kepikiran belum Pak mungkin apa? Masih arsitektur paling. Masih arsitektur. Kira-kira kan kalau kan tadi harus menganalisis SWOT kondisi sekolah ya. Nah kira-kira di sekitar sini banyaknya apa Pak? Kuliner Kuliner Bu. UMKM ya UMKM. Tapi kaitkan Pak dengan pembelajaran RPL. Kira-kira sekolah bisa bikin apa nih yang bisa digunakan sama UMKM? Ya. UMKM biasanya ribet ngurusin soal apa Pak? Nukaiji presensi, ya. CRM, sama satu lagi tuh kayak manajemen sistem, sama payroll. Terakhir payroll yang 4 itu Bu. Berarti peluang bikin aplikasi udah 4 kan? Ya nggak Pak? Sudah digarap belum? Nah masalah itu kita juga secara sadar diri guru ya. Inputan dari siswa juga kan di sini pasti tidak semuanya yang masuk RPL itu pengen ke RPL sebenarnya. Jadi mindsetnya tuh itu sih Bu. Jadi SDM-nya ketika kita kelola, ketika kita coba melakukan temu bakat, dan kebanyakan itu melenceng dari masuk jurusan gitu. Tapi gak masalah, mungkin kita bisa ngarahin orang yang jago ngobrol ke marketingnya. Mungkin jadi bentuknya tuh kayak hibrid gitu Bu, antara itu tata apa Teva sama SPW jadinya kayak gitu gitu. Tapi kan yang jelas yang akan bermanfaat untuk lingkungan sekitar sekolah produknya yang 4 ini ya Pak ya. Kan tadi berdasarkan penelusuran minat bakat nih, ternyata banyak siswa di sekolah kita juga sama. Dari anak Cimahi juga sama kayak gitu. Anaknya pengen kemana di pas tes minat bakat tidak sesuai. Tapi kumaha carana kan itu masih sudah menjadi bubur. Tak kumaha carana si bubur teh enak Bu. Bener? Di kecapan ya kan? Masih kecap, masih ayam suwirna juga. Atau nasi udah jadi bubur teh antekeun we. Jadi aroma. Bubur juga kan bisa jadi enak ya Pak. Nah gitulah proses pembelajaran. Jadi 4 peluang ya Pak, udah ada 4 peluang nih. Itu harus dijadikan Pak. Jadi nanti orang tuh kalau UMKM nyari produk yang 4 ini, orang berpikir, oh yang bisa bikin SNPNU. Nah brandingnya gitu. Peluang kan ya? Sudah ada yang berat untuk sekolah-sekolah ini? Belum kan? Belum. Potensi tinggi ya Pak, nanti sudah ada produknya 4 nih untuk dikerjakan di TPL-nya ini. Karena saya lihat di sini minggu kemarin juga saya di sini juga mengisi di Darul Abroad. Inapnya di harmonis itu untuk ternyata banyak yang melihat saya. Makanan, kafe ya Pak bertebaran belum lagi kalau ada dibikin kayak manggil burung. Tapi si produk tadi yang Bapak sebutkan itu potensi yang bisa dikerjakan sekolah ini untuk PPA. Dan belum dikerjakan untuk sekolah yang lain kan? Apalagi nanti PPA berasnya ya udah itu. Yang bukan ekonominya bersebaran bikin dulu yang dibuka prototipe. Karena orang Indonesia itu harus modelnya itu model pro. Ada dulu yang berhasil di Cikun. Itu apa yang benar? Dari dulu biasanya kalau udah kayak itu udah pilot skemanya. Jadi kerjakan dulu untuk yang sekitar. Karena tadi analisis SWOT ya. Kalau Bapak udah canggih ini berarti udah tahu 4 bikin aplikasinya gitu. Ya kan di sini ada cara branding section Pak. Udah tahu kan gambarannya. Nanti kita diterjemahkan dalam kerja-kerja pilot antara guru dan siswa. Itu apa ya yang sama sih. Udah punya sebut dalam kelihatan. Nanti diinformasikan aja tuh kurikulum. Karena kan nanti tak diketahui ya. Tadi kan ini
Kata bulan rasa. Ya, tetapi kalau udah jadi duit apa boro-boro biasanya. Cuman buat mulai kesini tuh memang butuh guru yang pantang menyerah dan ulet. Ya itu tadi karakteristik wirausaha itu selain siswanya harus punya, kemudian juga harus memiliki itu. Jadi pemasarannya harus indikatornya itu bagian depannya. Tuh, secara langsung kan kalau yang 4 ini bisa langsung kan UMKM? Insya Allah. Ya, atau bisa indirect ditawarkan ke mitra. Dudi melibatkan siswa dalam marketing. Nah ini yang mulai evaluasi mereka ini dari mulai organisasi, sarpas, proses produksi dan pembelajarannya, promosi dan pemasaran. Nah ini omset. Nah ini itu ya Bapak Ibu, omset ini adalah model belajar wirausaha yang saya kembangkan. Tahun ke-10 berarti sekarang. Pas tahun ke-5 itu diketahui oleh orang direktorat. Akhirnya ini dicomot saya dicomot naon. Jadi model pembelajarannya ini dikembangkan kemudian dibuat jadi program sekolah pencetak wirausaha. SPW itu. Jadi awal mulanya begitu. Itu tahun ke-5 saya ngembangin ini. Saya pembelajaran yang berusaha tentang konsep yang harus dicapai. Nah, ibu bapak apa sendiri juga kalau guru kasih tugasnya beda dan yang lagi langsung jadi sumber gibah. Jualan ada lagi tuh di WA, saya sih dia orang tua komplain. Nah, saya tuh di sekolah karena dari tentang sama jualan. Nah, jadi anaknya dia menguasai ilmunya, maka dia karena ibunya jadi ikut-ikutan bisnis. Karena dia punya ya. Benar kok. Hari pas muda makanya orang yang punya mindset perubahan itu dia harus siap untuk diabaikan, dikritik, dicemooh, ya. Tapi ketika sudah ada hasilnya dia akan diikuti. Nah itu inti merdeka belajar dan guru penggerak itu gimana? Yang paling susah itu mencari penggerak awal. Karena yang punya ide inovasi di awal itu biasanya dia diabaikan dan sering dikritik. Makanya waktu mengembangkan belajar wirausaha berbasis omset ini, ngagibah teh lebih banyak kontraknya daripada yang pro kan. Sampai ke panas ya Bu. Tapi biarin aja ngorok-ngorok dosa. Di sini mah nggak ada ya kan sebagai yang dia. Angin tang. Angin tang. Saya. Halo. Siklus produknya juga harus terus-terusan. Harus selalu ada ya kan, makanya juga mulai itu kan mau langsung dari direkno gitu ya pasti. Sebenarnya Bu orang kan pengen lihat ayeuna we, Bu ini dia masih diundang kemana-mana. Itu apa tadi kan proses digibahinnya eta gitu. Belum dipanggil sekolah beberapa kali belum kurikulum itu. Tapi kan ini semua sebetulnya ada di dalam buku panduan mengajar guru wirausaha bahwa belajar wirausaha itu harus praktik dan dia menghasilkan produk yang punya nilai ekonomis. Itu saya tiap rapat dewan guru itu saya create tujuan pembelajaran yang lain buku direktorat SMK. Saya sabilo Bu yang harus ada kegiatan aktivitas jual beli sebagainya. Ya saya itu kalau udah ada dasar kita bisa ngomong ya mereka. Ya yang dibangun kita kemudian dan harus bermitra dengan dunia kerja. Nah ini contoh praktek yang sudah dilakukan oleh di jurusan teknik pembimbingan. Dia masih nama timnya Timur 19. Dia bikin pelajaran juga dan ini dia semi online karena dia promosinya pakai online. Aktivitasnya ada dan ini mau didampingi sama guru yang sebagai supervisor tadi. Ya karena kan bahaya harus dia lepas karena kan ini dia kadang-kadang pakai jam sekolah juga. Karena kan itu, nah enaknya kalau sistem blok itu nggak jadi masalah kan kalau misalnya ada
konflik dari luar, tapi dipindahin belajarnya jadi ke industri. Itu dia langsung di PT Nabati Cicalengka. Dan ini itu kan tugas guru produktif. Nah, saya sebagai guru wirausaha menugaskan mereka bikin blog untuk portofolio kegiatan praktik bisnisnya. Jadi guru ini harus bikin, kalau dikumpulin pakai nulis di kertas mah ribut kan Pak ya? Terus misalnya ada nyontohinnya kalau sharing kayak gini. Kalau ini kan tinggal klik jadi gitu. Kelihatan aktivitasnya. Sudah Pak, begini nanti bawa gitu berinteraksi sama Dudi, karena kan dia harus tahu di luar tuh gimana gitu. Karena dunia di luar gerbang sekolah nggak seindah yang dibayangkan. Benar nggak? Iya kan? Udah kedua sembuh, ya kalau makanya kita harus mendampingi. Nah ini di Gempol Sari ada daerah namanya Gempol Sari yang bikin lokasi. Nah ini yang sering dilupakan ini. Tuan. Lope Salati. Kalau orang Indonesia gebrakin loh. Kalau belajar dari bingung apa? Kenapa? Menghasilkan. Nah ini tuh menggeser mindset siswa itu 3 bulan Pak berdarah-darah tuh. Oh, enggak tapi berdarah. Jadi siswanya itu gitu. Jangan siswa merubah mindset stakeholder. Itu sampai ke ayeuna oke julid anggar Bu. Tapi kan nggak usah dibikin pusing gitu ya, karena itu pasti ada aja di mana-mana. Namanya kita kadang-kadang up and down itu ya manusiawi. Nah saya pas jengkelnya tahun kelima tuh lagi ngembangin ini, akhirnya ketemu sama Pak Gatot. Pak Gatot itu direktur Simeo waktu itu. Ya, nah dari Pak Gatot dikenalkan ke Pak Widi, bidang penilaian di SMK. Akhirnya sama Pak Widi dibikinlah program SPW itu yang sangat diapresiasi oleh direktur SMK waktu itu Pak Gatot. Nah ini itu tadi yang temanya apa ya? Kalau ini yang berbasis bisnisnya nih, itu tadi SPW. Nah sekolah ini bisa mengadopsi dan melihat karena kita sekolah SPW itu sudah diliput dan diupload di web di akunnya YouTube Direktorat SMK. Itu sudah banyak Pak dari berbagai sekolah se-Indonesia. Jadi model belajar yang saya kembangkan itu diadopsi oleh 1.500 SMK se-Indonesia. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, yang digibahin tadi akhirnya ya diapresiasi. Ya, karena perjalanan siklus produk itu kan tahun kelima ya Pak, biasanya settlenya itu kan ya. Tahun pertama kan masih kayak tahun kedua dia sudah perkembangannya belum. Tahun kelima kan model pembelajaran juga ternyata seperti itu. Butuh waktu 5 tahun untuk melihat hasilnya. Dan itu data-data yang Bapak harus punya. Punya nggak Bu data perkembangan jiwa entrepreneur siswa? Belum ya? Belum. Belum, nanti juga punya. OTW. Jadi nanti belajar PKK itu siswa targetkan Bu. Nah ini kan dia kalau saya itu kalau belajar di Australia wajib punya omset minimal 500.000 satu semester. Kalau nggak punya omset meskipun tugas lengkap nilainya 74. Remedial belum? Karena PKK kan 75. Itu kan shock terapi. Kan siain atau kemarin PRS. Tapi kurang tugas kumpulin, kalau bisa tolong update hari-hari benarnya. Hari pas udah keluar dari yang di WA dari tadi yang sampai ini lagi ibu assalamualaikum dari saya punya tahu segala macam. Sengaja bu saya ada di satu kelas cuma berapa orang yang pilih ya selamat. Apa itu di bawah? Ya di bawah kayak oke 74 kurang izin tetap ya harus remedialin kan. Kalau PPS sudah jadi masalah kan tuh. Yang soal terapi gitu. Kalau saya itu kan. Jadi omsetnya selain teori yang harus disampaikan, lagi omsetnya harus tahu teorinya harus bisa mempraktikkan. Jadi model belajar wirausaha di Mampol TK1 kan harusnya gini Pak. Benar nggak? SMK itu kan makanya dia orientasinya kerja itu kan pernah belajarnya kan cuma 30%.
Teorinya gitu maksudnya. Prakteknya 70%. Nah, kadang-kadang kan kita kebalik sekarang enggak tuh. Masih siswa nulis Bu, merangkum. Masih Bu, coba jawab pertanyaan, baca, padahal udah ada bukunya. Kalau bikin resume nggak jadi masalah karena kan dia baca terus meresumekan. Dia pola pikir dia seperti apa menghadapi yang dia baca gitu. Jadi kan belajar untuk dia mengembangkan pola pikir. Saya sering bilang gini ke anak-anak, baju boleh seragam, kayak sekarang kita baju seragam ya kemudian, tapi pola pikir tidak boleh sama. Nah, kadang-kadang kita punya seragam kali, ya kan? Kalau beda ya, baju oh semuanya gimana? Sebuah rupa kalau ada. Padahal Bandung itu dia punya energi yang harus disalurkan ke yang lain gitu. Kadang ibu bapak kan lihat anak yang Bandung itu ya kan. Lihat gitu ya. Kalau enggak, kalau pas ulangan paling seneng kalau misalnya sampai dia bisa jawab kalau ulangan kita. Tapi sih kan kayak gitu teman-teman gitu bisa jawab. Padahal kalau siswa nggak bisa menjawab pertanyaan kita, ada masalah kan dengan pola ajar kita gitu. Kadang-kadang kita akal itu si budak tuh bisa menjawab. Padahal stres gitu ya. Harus dievaluasi. Berarti ada apa mengajar saya? Berarti saya mau benar-benar gitu ya. Jadi kalau belajar wirausaha itu pasti 30% teori, 30% praktek. Karena kalau cuma kewirausahaan adalah sebutkan karakteristik wirausaha. So, kami jujur, karena itu nggak bisa diteorikan ya. Terus kalau misalnya dia di PHP ini konsumen, nanti nanti memberi harapan palsu, sampai intinya, terus apa yang beli dan PHP ada enak gitu. Itu harus feelingnya mungkin dirasakan, nggak bisa kan? Rasanya di PHP-in adalah duit adalah mending megang uangnya Bu, apa diandalkan? Dipegang, terawat, dipegang satu, dibelanjakan, gitu. Udah tunggu. Ini nggak belanja kita. Udah belanja Bu hari ini? Atau masih punya check out? Di check out. Anda gimana check out? Di keranjang. Aduh. Masih lihat barang lihat harganya Bu? Masih. Anu murah. Ibu harus bisa menghasilkan siswa dan kalau dia mau beli barang jangan lihat lagi harganya gitu kan. Kalau ditanya ke siswa sebagian besok coba lihat dompet warnanya apa, abu-abu. Kasihan kan kalau abu-abu. Oh, betul tipenya kasihan deh. Coba kalau yang merah. Makanya bikin belajar siswa itu prakteknya menghasilkan yang menyenangkan. Kalau berwarna kan rame ya Pak? Di dompet berwarna. Asap berarti. Aku nggak jelas ya, aku B gitu ya. Dan solusi koreksi yang lain ini best practice yang saya bikin dan saya kembangkan yang proses yang lama itu Bu. Dan lewat best practice inilah akhirnya saya diajak sama dilibatkan oleh Direktorat SMK dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Enak nggak Bu? Dari sini saya bisa diundang oleh UNESCO. Dari sini saya bisa diundang dari juri program entrepreneurs Asia Tenggara. Berarti siapa Bu? Luar negeri kayak kita. Luar negeri kan ya? Luar negeri swasta. Kan luar negeri mah udah terjamin lah ya. Kalau guru luar negeri, ternyata kalau bimbing detektif itu honornya lebih gede daripada yang ada di dalam negeri. Itu karena saya mengalami sendiri. Kalau saya bisa, ibu bapak pasti peluangnya juga sama kan ya? Jadi saya ingin ibu bapak itu ya dari sini muncullah fasnas yang baru, fasilitator nasional yang baru, guru penggerak yang baru, guru produktif yang punya best practice-nya, guru TEFA yang punya best practice-nya. Ini bisa bikin bapak-bapak keliling Indonesia. Ya Bu Deris ya?
Kemarin malam cerita-cerita ya sama Bu Iis. Ini saya waktu ke UNESCO itu ke Hangzhou, Cina. Seminggu Pak. Bayangin kalau bayar sendiri, riwanya dan mual deh balik lagi. Kalau di sini bayar sendiri bro. Nah, kayaknya ya udah kalau seminggu itu di negara orang tadi ngapain coba mau kan sendiri ke sana. Nah jadi si kepo ini akronim. Ya nanti Bapak Ibu bikin akronimnya apa despek-speknya gitu. Ya semoga ada small, beautiful, powerful. Nah, tinggal cari padanan katanya yang bisa. Kan kalau kayak perusahaan harus ada dikasih nama singkatan gitu ya. Oh ya. Nah itu kan dari singkatan itu jabatan. Turunnya apa? Kayak ini kan si kepo, si-nya observasi. Jadi siswa itu ditugaskan dia observasi. Kepepet. Kenapa dibikin kepepet? Ya itu tadi kalau nggak omsetnya tercapai nilai di bawah KKM, siapa Pak siswa? Dikasih nilai kan udah rendah nih sekarang juga. WA terus nggak berhenti. Jadi kalau kata Mas Jaya Setiabudi, ini saya mengadopsi kepepet ini dimasukkan ke dalam model belajar ini dari buku The Power of Kepepet. Itu punya Jaya Setiabudi, muridnya langsung Bob Sadino ya Pak ya. Dan itu saya sampai datang ke kuliah umumnya beliau waktu di Bandung. Saya hampiri, saya ikuti general kuliahnya, stadium generalnya. Saya datangi SXT itu. Mas, gimana sih kalau belajar terus ada aktivitas jualan atau gimana? Karena kan waktu saya menugaskan siswa untuk berdagang, itu kan protes masa nggak berhenti dulu. Semuanya protes. Saya sementara kalau bisnis nggak praktik itu apa? Nggak ada maksud kan mereka itu bisnis ya, mengajarkan siswa tumbuh jiwa entrepreneur. Teori Wehangton misalnya kan dia pada bisa menganalisa yang tadi Bapak sebutkan tuh yang tentang produk itu kan masih analisa marketing kan tadi ya itu kan hasilnya itu kan dia gercep baca peluang sehingga main judi itu otaknya duit hal dia jadikan judi ya. Dari judi apa Pak? Ayam. Hitung tangga. Hitung korek. Nah, jadi mindset Rinosa itu harus sampai kasih siswa melihat semua hal itu videoin gitu. Ya anak bermakre, prinsip lain makre Bu, realistis betul. Kalau cuma mah aku padamu kemauan duit dia tuh Bu. Tutupan atau kebret. Ayo banget. Awal bulan saya, tapi kan berarti sekolah di luar negeri mah luar negeri awal bulan kadang-kadang tengah bulan, kadang-kadang akhir bulan. Karena ternyata cuan itu datangnya dari uang itu. Berarti kan sekarang sudah punya semua akal ya potensi itu. Ternyata uang itu datangnya dari dividen itu. Ini kan buktinya dari bikin modal pembelajaran. Jadi jual ujungnya. Tapi bukan dari tujuan akhir. Meskipun disebutkan ada target omset, bukan kita mengajarkan dia untuk materialistis. Tapi dia harus belajar bagaimana caranya ketika punya tujuan harus dicapai ya. Kayak ini menyebutkan cita-cita ini menjadi apa bayangin. Nah, berarti kalau selama cita-cita itu berhenti, siapkan siswa itu punya keinginan yang luar biasa. Jangan biasa di luar Bu. Amin. Jadi siswa itu harus seperti itu gitu. Karena dia anak sekarang itu luar biasa Pak. Nah ini ya, ini poinnya tadi. Terus karena orang itu kalau dalam kondisi kepepet kayak kompleks, kan semakin ditekan, semakin jauh, lompatannya semakin tinggi ya. Siswa juga sama kayak gitu. Termasuk kita gurunya juga sama. Kepepet terbawa duit Pak. Pasti nama gue duitan bener tuh Pak. Nyari kan, cicil duitan bener tuh. Ada nggak yang perlu duit cicing?
berharap nungguan lilin sih. Entong, nggak boleh. Terus praktik online, apa harus online? Kalau dia misalnya kuatnya di offline nggak jadi masalah, cuma nanti arahkan ke online-nya. Omsetnya ini tadi penting karena uang tidak bisa diandalkan. Ada sih teorinya ya, uang adalah kan ada ya. Tapi saya nggak mau ngapain uang adalah kayaknya dipegang. Uang adalah hijau. Pegang di terawang ya. Dan dibelanjakan itu di keranjang masih banyak ya belum check out. Sehingga nanti si soft skill ini dia terbentuk kayak dia mulai punya empati. Ketika dia observasi kan dia lihat ternyata Mbak Goreng yang jualan di depan sekolah itu satu hari 1 juta itu kan menggeser mindset ya. Dia nggak gengsi karena gengsi itu nggak bikin orang jadi kaya. Tapi kalau sudah kaya pasti bergengsi. Demi Mas Jaga. What's the day? Jadi atas kerjanya menjadi teman, kita kan butuh etos ya. Tapi karena dia produknya harus linear proteksi, sekarang itu kadang-kadang seperti itu banyak kalau dia berangkat by passion beda. Ya, senangnya naon, gini banyak teman. Ada bahkan sekarang kan nggak bisa hidup ya. Ibu juga kalau bangun pagi itu nyari suami lu kayak apa? Main cacing. Main cacing. Ya kan? Kalau kayaknya orang tinggalan HP dia bingung ya mati gaya. Alas ya handphone tinggalan. Jadikan ini sumber duitnya karena sekarang itu kantong uang tuh di sini Bu. Main seloten ya? Ya enggak Pak. Ini pakai bisnis maksudnya ya. Di saya itu anak MPL nih Pak karena dia senang ngulik game. Tahun kemarin nih, yang kemarin itu si Alan. Dia omset dari gamesnya 190 juta. 100 semester. Dia menjual diamond, menjual skin, kemudian dia buka jasa. Ternyata ada jasa mentoringnya Pak, pendampingannya. Luar biasa Pak. Jadi kita alihkan kesenangannya dia yang tadinya tidak ada manfaatnya. Jadi menghasilkan. Ketika dia bisa menghasilkan kan minimal dia bermanfaat buat lingkungan keluarganya, betul? Ya kan? Nah, gitu nih. Jadi formulanya ini Skepo itu ada formula. Skepo. Obat juga nggak ada formulanya kan? Skepo kalau kata sekarang kan apa? Banyak pengen tahu. Gitu. Pengen tahu sesuai kan ya? Gurunya kepo, muridnya lebih kepo. Kepo. Jok. Jadi harus ada strong why. Strong why itu yang membuat mental block siswa itu dibuka gitu. Dia ngerjain bisnis itu pengen apa? Kan udah pengen mah lo bakal pengen. Aku orang bisnis duluan ya Bu ya. Akhirnya malu belum terpenuhi. Pak. Rumah. Bang, gitu bang. Ayah kesempatan masuk kelas ucapan adalah doa. Ya, tapi kan doa kebajikan dua orang cukup doa kepadamu dikasih lope, Pak. Ya. Paraban. Jam gaji di dunia persilatan. Dan dikasih cuan ya, Bu. Tadi yang kedua apa, Pak? Sigan wae ya, Bu. Nanti dikira udah komunikasi aliran sesat. Jadi ada strukturnya. Terus dia punya target omset. Teva juga ini bisa diterapkan. Kan bisa diadopsi apa ya? Kan ATM. Mati tiru modifikasi. Kan di kita masuk berhentinya sampai ditiru. Kopas. SPP tiru SMK mana? Ya punya. Rubah judul. Lupa nggak di delete. Modifikasi penting. Jadi kalau bisnis itu. Jadi model belajar juga silakan boleh diadopsi.
Tapi jangan lupa dimodifikasi karena nanti kan memunculkan brand SMK edukasi itu tempatnya begini loh gitu. Jadi ada daya jualnya tinggi gitu Pak. Nanti yang diundangnya kan Bapak Pak. Kalau yang 4 ini berhasil nih, itu nanti tim sekolah bisa jadi model yang ditunjuk oleh direktur SMK untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah yang lain. Ya, insya Allah pasti bisa Pak. Kalau saya bisa begini, ibu bapak pasti lebih bisa lagi. Karena potensi kita peluangnya sama. Terus tentukan produknya itu harus ya, produknya lagi yang harus banget benar. Supaya apa Pak? Siapa yang lokal nih ada nih mereka. Itu satu kesatuan Bu, itu lebih ke beberapa modul aja gitu. Iya, kalau Pak yang penting Bapak punya gambaran. Punya. Jadi tinggal plan do check action-nya dikerjakan. PDCA ya. Bukan PDKT Pak. Awas jadi jangan PDKT dulu. Terus diupload. Ini kan kalau produk desa sama aja kan skemanya begini betul. Strongway-nya dulu apa kan ya? Terus target konsepnya mau berapa dari project yang akan dikerjakan. Kalau aplikasi yang kayak gitu kalau dijual di rank harga berapa Pak kira-kira? Kita tuh targetnya recurring Bu, bukan jual lepas targetnya teh. Jadi ya, recurring gitu. Kalau misalkan jual lepas kan kalau kita udah beres udah. Nah kalau misalkan sistemnya recurring, ya, meskipun kita terus-terusan per bulannya kayak gitu. Target konsep berapa yang dicapai? Ya pokoknya intinya untuk awal yang penting siswa sebelum lulus sudah berpenghasilan itu. Yang kedua, aduh bingung kan? Target konsep $1.000 $1 juta. $1 juta. Amin. Mudah-mudahan teman-teman itu artinya Pak, karena ketika itu sudah ditetapkan, itu kan nanti diterjemahkan dalam tindakan nyata. $1 juta ya, itu harus Pak. Tapi bisa tercapai asal stakeholder-nya ini, nah tadi itu mengetahui peran dan fungsinya masing-masing. Jangan nanti guru produktif, wah sorehan, dipanggil dalam kelas itu Bu. Kita bikin lagi kontribusinya apa? Bikin best practice lagi yang misalnya kira-kira nyambungnya apa itu. Dari segi karakter misalnya, guru PKN bikin. Kalau Ibu Desa Pak, bahasa Inggris ya, kan dia perlu promosi dalam bahasa Inggris betul Pak? Karena kan aplikasi mah worldwide ya. Nah, si worldwide ya. Nggak hanya dikasih kumpul, nggak hanya Jawa Barat kumpul, dia perlu memasarkan sama orang luar. Siswa saya ada yang dia bisnisnya itu Pak, kalau kita kan paling banter juga pakai GoPay ya dia, atau enggak pakai Dana kan Pak, dia pakai PayPal Pak. Jadi dia narik itu, saya aja nggak ngerti gimana narik itu, itu pakai dolar, pakai PayPal itu Pak, ngedesain gambar. Nah, ternyata orang luar itu peluangnya tinggi untuk gambar-gambar yang punya, kan mereka kan sebenarnya art ya, seni gitu. 7 miliar kan manusia di dunia kan yang kebetulan terus ya. Nah, ini jurnalnya jangan lupa berkaitan dengan disiplin tata kelola keuangan tadi Pak, transparansi. Jadi kita juga belajar transparansi. Nah ini yang sering kita lupakan itu dokumentasi bisnis. Ya Pak, Bapak juga kalau di kelas kan sekarang lupa. Untung saya harus pokoknya udah sudah lihat ya. Nah, kadang di anak itu kan dia harus belajar literasi ya. Dan kalau kita suruh langsung baca, nggak akan mau. Tapi ketika kita dokumentasikan kegiatannya, hasil temennya kita dokumentasikan, kemudian kita upload di status WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu nggak disuruh juga dia baca nggak Pak? Ya, otomatis baca. Jadi belajar memotivasi siswa itu bisa lewat hal-hal yang simpel gitu. Kadang saya quote of the day tanpa masukin, oh yang melihat satu suara dulu minimal kan kita secara nggak langsung ngasih pemahaman karena mindset itu penting ternyata. Bergeser dulu yang tadinya dia hanya pakai buat entertainment misalnya jadi pakai untuk belajar. Jadi kalau misalnya Mas Dewi, apa ya? Padahal dari HP ini bisa dijadikan sumber sendiri. Apa ya Pak ya?
pertanyaannya yang pakainya sudah sah belum? Nggak tuh Bu, masih ngingkik tuh ke ATM ambil duit atau mau bayar Shopee ke Alfa dulu, bingung kan? Kayak smartphone ini tinggal klik terus kok tinggal aktifin aja gue yang ini apa segala macam dioprek kayak punya laptop dioprek punya handphone mau jelegur kan berapa Pak? Paling kan mesti impal uang ya itu ya ngelek ngeprem karena saya dulu juga gitu sampai sekarang ya kan ngomongin sok itu ya nggak apa-apa ada temen yang jago kan perkomputeran tinggal diinstal ulang ya Pak ya. Nah itu peluang ya Bu, peluang bisnis ya Pak. Install ulang sekali 20.000, 2 kali, 3 kali saudara. Nah ini jangan lupa didokumentasikan. Jadi mulai sekarang Pak kalau aktivitas yang berkaitan sama PEPA dari mulai perencanaan bikin dokumentasi. Ini Bapak Ibu sudah bikin haki? Ada nggak materinya di PKK? Ada. Ya guru PKK pasti tahu. Kalau kita belum pernah nyobain kan nggak afdol ya ngajarin ke siswa tentang haki, betul Pak. Padahal ini gampang prosedurnya di-online-kan. Jadi si kepo ini sudah saya bikin hak ciptanya karena ini kan banyak diadopsi 1.500 sekolah mereka karena kita nggak tahu ya orang itu gimana dalamnya. Sampai waktu itu kan direktorat mau bikin best practice dibutuhkan, ini sudah dibutuhkan juga sama direktorat kita. Sama sekolah ini coba Pak. Untuk yang meriksanya itu Bu Endang tahu karena dia waktu awal-awal menginterview saya untuk tentang si kepo ini untuk dia masukkan ke dalam buku wirausahanya. Bukan sih ini kenapa kan cuma diganti aja. Kan kalau saya kepo, kalau dia jadi apa gitu. Isikan segala ekspektasi saya. Akhirnya saya hafifkan. Kalau kayak gini kan bisa ditutup ya. Nah makanya itu Bapak juga kitanya kok banyak-banyak praktek dan belajar lagi. Karena kita kan dibesarkannya di abad 19, jadi gurunya di abad 20, siswanya abad 21. Nyambung tuh Pak, Bu, itu ya. Yang ada kita kalau ngajarnya masih sama dengan guru bahasa Indonesia di sekolah kita beberapa puluh tahun yang lalu. Gitu. Jangan-jangan bahasa Inggris yang kita ajarkan siswa nggak bisa ngomong, hese ngomong ya dia. Saya sampai kemarin itu sampai hari ini saya belajar ikut kelas speaking partner Bu. Karena kalau orang ngobrol kita ngerti ya, tapi so lucu banget. Untungnya waktu pas di Hangzhou Cina itu kan karena Asia Tenggara kebanyakannya yang hadir ya karena logatnya Inggrisnya masing-masing ya saya jadinya Inggris logatnya yang penting kan nyambung ya Pak. Nah itu kan sampaikan gitu maksudnya. Yang penting kan berani ya Bu dan ternyata orang Thailand juga pas ngomong bahasa Inggris karena di kan dialek gitu ya. Kalau orang India Bu itu yang ibu lihat kalau di film-film orang India ngomong kan gitu kan apa yang ngelihat ya Bu iya betul gitu aku yang ngomong kabarin orang ngomong itu cepat Inggrisnya kan tapi nggak sih ya dari nanti ngobrol lagi dulu nah sama pada cepat ngobrol nah ini dokumentasi bisnis yang harus Bapak kerjakan. Saya ketika orang direktorat minta data, itu data semua angkatan ada. Ini data 5 tahun terakhir saya mengembangkan pola berbasis omset ini semuanya ada Pak. 12 kelas yang saya ampu semuanya ada. Sudah Pak, Bu dikerjakan? Belum. OTW. Oke. Silahkan nanti bikin begini. Ini kan bisa pakai aplikasi juga Pak. Bapak bikin kan ya aplikasinya digunakan di kelas. Insya Allah. Paling tinggi ini 1,6 miliar. Total seluruh kelas 12. Dan kemarin waktu pandemi alumni kita 1,1 miliar itu omsetnya 1 bulan. Pakai marketplace dia kan PPK. Jadi dia kerja on bisnis on.
Karena bisnis online itu kan ternyata tidak menghalangi aktivitas utamanya. Karena wirausaha itu bisa jadi opsi atau solusi. Opsi itu kan BMWT apa ya? Bekerja, melanjutkan wirausaha. Kalau dia dijadikan pilihan hidupnya, berarti dia fokus memang betul-betul hidupnya buat wirausaha. Kalau solusi, itu kan kalau jadi opsi ya. Kalau solusi, ketika dia kerja, kan kerja fresh graduate nggak ada gajinya yang langsung 5 juta. Paling banyak berapa anak-anak? Kalau jadi kerja di Indonesia, paling sekitar setengah, paling gede 2 juta berapa? Cukup tuh Bu buat sebulan. Ya kalau dia cukupin sih cukup, nanti kenapa? Jangan ngobrolin anak-anak kok, bukan ya Pak? Benar nggak? Sama yang saat kok ditanya naik gaji biar gitu. Kalau kita yang punya ya suka lah ya. Tapi kan kita bisa nyari solusi lain gitu tuh. Ya contoh, yayasan kan di sini. Di sini ya tuh yayasan. Tapi kan Bapak Ibu, kita itu kan makanya jadi guru itu kan pilihannya ibadah. Karena kalau cari duit di sekolah, apalagi jadi guru honorer di sekolah luar negeri, swasta. Eta kokosehan Bu kalau ngandelin cuma dari situ. Jadi solusinya naon wirausaha gitu Bu. Iya kan? Buktinya saya, benar tuh Bu. Nanti kan udah dari sini langsung dipanggil Bu Deres. Ya nanya. Bagi duanya Bu. Tilu. Saya bulan ini tuh 3 sekolah Pak. Masya Allah. Aroma. Yang kemarin baru ya sih sobat kan serang. Aduh. Tadi nungguin ada nanti kejawab dulu lah. Alhamdulillah. Pak, wirausaha jadi solusi kan Pak? Ya, ke anak-anak juga sama Bu. Jadi solusi bisa membantu perekonomiannya dan itu terbukti. Terus yang berikutnya lagi apa? Ketika melanjutkan kuliah itu kan bukan soal pinter dan nggak pinter hari ini gitu ya. Tapi kan soal duit Bu, biaya. Dulu dulu alumni kita itu keterima di ITB Bapak Ibu. Pernah angkatan berapa saya lupa lagi. Nggak dia ambil karena apa? Mahal kan? Uang masuknya ke ITB itu duit tumpul Pak. Kecuali kalau yang beasiswa full ya. Tapi kan itu hanya untuk tertentu aja anak-anak. Tidak semua kan punya kesempatan. Jadi solusinya ada wirausaha. Jadi dia selain kuliah pas-pasan di sana, apalagi kalau ngekos, karena dulu pernah jadi anak kos. Bulan kan udah clear ya kalau nggak punya duit. Ngandelin orang tua nggak mungkin. Ya itu tadi berwirausaha. Dia akhirnya bisa ngebiayain sekolah kuliah. Hari ini juga anak-anak ini tak jadi. Aduh. Enak nggak Pak kalau udah belajar gini? Enak. Anak-anak itu waktu awal masuk belajar dengan saya, matanya masih wah udah merah pada su. Korea gitu ya mau sih Bu terus teh kalau bilang wirausaha teh mau gitu ya. Tapi ketika dia sudah praktek, akhirnya apa? Sendu sekarang matanya. Senang duit. Dia begitu belajar ke sekolah semangat Bu. Karena ternyata potensi usaha di sekolah itu banyak. Kan tadi siswa ada 400 kan ya? 308 ya 400 lah anggapnya. Itu kan bawa uang jajan Bu masing-masing. Taruhlah minimal 10.000. Saya tuh sampai kayak gitu Bang untuk menggeser mindset dia gitu. Yang tadinya kalau misalnya kedul Korea datang ke sekolah, dengan duit datang ke sekolah sampai karena harus kayak gitu. Akhirnya kan, oh iya ya Bu yang seminggu itu bisa sampai 16 juta kan Bu peredaran uang jajan di sekolah kan tuh. Karena sekolah di kita itu 1.400 siswa total. Masya Allah. Bayangkan tuh perputaran uangnya. Jadi dia kan bisa menganalisa produk apa nih kira-kira yang dibutuhkan. Makanya TEFA dan wirausaha itu berdampingan. Kan ini TEFA itu kulminasi
mendominasi belajar PKK tadi kan ya. Modelnya bisa pakai TEFA, berbasis produksi atau berbasis bisnis yang based on passion kalau bisnis mah. Jadi dikombinasikan biar siswa seneng dulu dan dia mindsetnya entrepreneur, berangkat dulu dari hobinya masing-masing. Untuk mengatasi apa yang tadi minat bakatnya nggak sesuai gitu ya. Bagaimana caranya buburnya jadi enak gitu. Ini dia tuh jual ondek hungkul, omsetnya itu 175 juta. Ondek emas tapi. Dia masukin ke pasar tradisional Pak, bayangin itu. Mudah TKJ ini. Nah ini kita diundang sama Pak Widi itu beberapa kali ke Jakarta dan presentasi di gedung kementerian di lantai 3. Bawa anak sudah pernah ke sini Pak? Belum. OTW Bu. Awalnya dia saya dulu ikut kegiatan Ikatan Guru Indonesia, ada pengukuhan pelatih nasional. Saya datang di gedung dan aula ini, saya jadi peserta kayak di bawah sekarang nih. Dan saya dan lewat kegiatan itulah yang bisa merubah perjalanan karir saya sebagai guru gitu. Oh ternyata guru juga bisa bermanfaat dan berinteraksi dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau occupation-nya mah ya, nawisnya ya Pak, itu kan hadiah aja kan nggak jadi target. Kalau jadi guru masyarakat kita nggak kayak gitu ya Pak. Tapi saya kalau misalnya menggali model pembelajaran itu, ya itu dipikirin gimana sih ya, karena saya kan tanggung jawab sebagai guru entrepreneur dan itu sarjana ekonomi juga gitu ya Pak ya. Kan tanggung jawabnya itu menciptakan anak-anak yang memang punya jiwa entrepreneur tadi. Itu kan tanggung jawab sebagai sarjana ekonominya, jadi sebagai gurunya ya bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja yang ada di kepala saya sehingga digali terus. Nah, makanya gurunya juga harus banyak literasi juga Bapak Ibu. Jadi jangan hanya datang ke sekolah menggugurkan kewajiban selesai. Ini tadi Pak, nanti itu ya yang salah sih ini berapa tadi itu nggak akan terjadi kalau kitanya kreatif juga Bu, karena ternyata rupiah itu datangnya dari kreativitas dan itu betul. Ini kepala sekolah kita nih Pak Didit, itu Pak Widi yang saya ceritakan tadi, yang sampai hari ini berkomunikasi baik dengan beliau karena alhamdulillah lewat perantaranya Pak Widi itu saya bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan nasional. Paling jauh itu dikirim ke Dompu. Terus ke Bali Pak juga pernah. Lagi pandemi itu gini-gininya saya tunggu di Lima tuh ya Pak. Oh pas di Colok, Pojok saya Pak. Dari mulai Colok dari sampai di Colok ke Bumi. Boleh ya Pak ya. Aduh itu berapa kali? Itu pernah Bu? Di PCR? Berapa kali Bu? Sekali ya. Saya masa beberapa kali itu sampai nggak enak. Alhamdulillah sekarang udah di booster ya. Kemarin terakhir ke Jakarta naik kereta nggak usah lagi riwuh pakai itu. Nah ini Adrian ini dia anak PKJ, ngulik, kemudian bisnisnya itu ini dia tadi dia pintar, tapi dia kurang percaya diri. Jadi kalau ada tugas presentasi, dia itu ya itu tadi yang diceritain Pak, sundrung-sundrung gitu temennya. Dan dia susah ngomong gitu Pak. Konsepnya bagus, tapi dia nggak bisa mengkomunikasikan. Konsep ide bagus dan bisa mengkomunikasikan, bukan tidak disampaikan ya. Makanya kenapa siswa belajar simulasi digital? Kan simulasi kan ya, idenya itu dalam bentuk digital. Sampai hari ini dia masih bisa presentasi di depan sekolah se-Indonesia. Luar biasa ini teman-teman. Ibu Bapak, saya yakin siswa di sini ada yang berpotensi seperti ini. Semua sekolah punya potensi yang sama. Nah ini penghasilannya sekarang. Wis, Sophie. Lihat Bu, lihat siswa ini luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Itu kan rasanya beda ya Bu ya. Terus, nah inilah yang mudah-mudahan jadi pahala kita gitu. Karena dia
bisa menggerak dia ini tinggalnya di negara berliku, cuma kita kan negara beling ya Pak. Maksudnya teh keras gitu kehidupannya. Terus dia masuk rumahnya juga masuk gang-gang kecil gitu. Maaf bukan untuk karena kan tadi waktu ngobrol sama bapak kepala sekolah juga rata-rata kan siswa yang masuk SMK itu menengahnya ke bawah. Mohon maaf gitu ya Bapak Ibu. Itu memang yang terjadinya seperti itu. Masa sih kita dia kan berharap ketika belajar itu bisa merubah kehidupannya ya, tapi ketika lulus kok malah jadi pengangguran, itu kan berarti kita dosanya itu ya kan benar Pak. Jangan cuma itu gurunya nanti juga pahalanya di akhirat ini kan misalnya bermanfaat sih siswa. Kalau jadi pengangguran, ya ya kan. Nah, ya mudah-mudahan ya tabungan kita itu yang digunakan sampai dia itu punya begini itu baru nikmat, dan dia juga dari yang nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, akhirnya sharing. Kita pernah diundang juga anak ini sama direktur SMP, jadi dia sharing juga sama anak SMP di Indonesia. Nah ini lihat gitu, ini dia ya yang disyukuri. Kan akhirnya orang ada yang di posisi harus disyukuri kan Pak, tapi kan punya impian, iya kan? Ada ya Pak, mimpiannya apa? Ganti motor, ganti mobil, punya rumah. Istrinya di sini Bu, atau kenal? Calon. Live streaming Bu. Live streaming ya. Ada PT impian dari motor dari sama gitu ya. Aduh. Jangan Pak. Wujud kan. Nah terakhir wujudkan ini dia bisa beli motor ini Bapak Ibu. Sebulan setelah lulus. Bayangin 1 bulan bisa beli gini udah. Dan dia angkatan corona pertama. Bayangin itu lagi corona batur maripu. Iya mah beli motor. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya sampai ngeliat anak-anak ini wah sampai hari ini kadang saya kalau bikin slide-slide untuk sharing ke sekolah kan masukin foto-foto anak-anak itu suka merinding sendiri Bapak Ibu. Dan dia masih interaksi sampai hari ini dengan saya itu lewat. Ibu Bapak juga nanti kalau misalnya siswanya mau berdiskusi, tolong dicarikan jam sakit WA udah teh. Saya tuh buka karena kan siswa itu harus kita beri pelayanan prima, asal attitude-nya dijaga. Jadi dia mau nge-WA jam 10, jam 11, pagi-pagi baru bangun tidur jam 4 nge-WA, itu jadi masalah selama dia suka ya. Kan ada pernah guru ya jangan kayak gitu karena tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia. Kalau kita nggak memanusiakan siswanya, dia itu nggak kita manusia. Jangan-jangan pas kita ngomong di depan itu sakit kan ya? Ya dibagi siswa gimana? Kalau saya mah dibagi ibu omset, sampai kalau nggak tiap bulan kita dalam omset. Nah contoh masih banyak anak-anak kan nggak cukup ya kita dimasukin sini mah sampel. Nah ini yang jadi mentor kita sampai hari ini. Dia marketer dan punya usaha juga. Sekarang saya lagi ngebangun juga web untuk pembelajaran wirausaha. Jadi saya lagi nyoba bikin web belajar wirausaha yang bisa diakses mudah-mudahan oleh seluruh siswa se-Indonesia. Sedang bikin kerjasama dengan beberapa alumni. Nah itu bisa di ini ya Pak ya, nanti bakal berangkatnya dari yang 4 aplikasi itu, terus nanti sesudah itu bikin apa itu produknya, itu bisa dikondisikan. Dia ini 3 bulan nge-WA saya Bu, alhamdulillah saya bisa membeli mobil ini. Walaupun dia belinya second, tapi kan untuk anak seumuran itu udah luar biasa ya Pak. Orang lain tentang itu artinya cicilan kita belum awalnya begini. Ini kalau ada nah ini jadi kayak ini cita-citanya waktu tanya dulu pengen menjadi tentara.
sudah tahu ya tidak usah jadi berapa nih kayak gitu Tara beneran mulai bisnis kubu duitnya ya kan kalau tentara kalau masuk juga kalau copetnya saya ngapain Bintara yang saya mengira yang lama akan dia sekarang dari pakai sama aku berkira usaha ini Abian itu sekarang lulus bisa beli itu ini 9 bulan. Kalau Yuni sama Soli ini dia lagi sekolah bisa beli dua-duanya. Ini dia bisnisnya K-pop, pernak K-pop. Karena ternyata selama pandemi itu bisnisnya omsetnya naik. Waktu lulus dia punya tabungan cerita itu 50 juta Pak. Tabungannya Bu, karena baru lulus SMK punya 50 juta. Orang nungguan honor 50 juta sampai bulan itu. 10 tahun. Tapi dikasih ada setahunnya 30 juta. Tungguin setahun, kalau kumpul ini juga. Soalnya ini dia di sini kan sekarang jual beli alat marawis buat hadron. Ini di sini kan kegiatan itu ayo kan itu bikin banyak aplikasinya yang ada kaitannya dengan jual beli alat marawis di sana. Misalnya, jangan ya, kita banyak tahu ya, banyak pengajian, banyak apa itu kan peluang nggak Pak? Peluang. Jadi sebetulnya tempat di sini itu Bu tinggal gitu. OTW ini jangan OTW cuci ya Pak. Kita tungguan we. Ya ini barangkali nanti ya Ibu Bapak bisa mau sharing atau apa. Ini kan sharing ya Ibu Bapak. Bertukar pengalaman bukan karena saya sudah bisa enggak saya kurang kayak ini masih belajar malahan yang sering ngajarin saya tentang digital karena penguasaan teknologi siswa itu lebih dari saya juga kalau kata Bu Dita itu praktisi pendidikan guru update berdiri siswa update kembali sekarang begitu quotes kecil jadi kita mah baru update-nya berdiri dia mah update sejak kelupaan kan siswa itu sebetulnya makanya sekarang kan disebutnya guru itu hanya fasilitator kurikulum yang baru itu kan ya jadi belajarnya mulai hari ini teman Evannya harus sudah center Pak jadi siswa yang harus ngulik segala macam barangkali itu saja Pak Ibu bisa disampaikan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat sing sebentar ya Bapak Ibu maafkan kalau cuma ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi materi telah tersampaikan semua ya Bu. Mungkin untuk tanya jawab dibatasi untuk 1 orang aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, maka. Dari Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nizar. Rehan. Rehan. Nizar, alhamdulillah sangat excited sekali karena membuka pola pikir teman-teman di sini mungkin cukup terbuka ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tresi karena Bu Tresi juga sama guru gitu kan beda lagi kalau pengajarnya dari pengawal perguruan dinas itu kadang-kadang ada beda gitu kalau sama-sama sebagai penanggung rumah apalagi sama-sama di luar negeri jadi sama-sama kita sama-sama itu beberapa hal yang ingin saya coba ekspor mungkin ya tadi sama kalau Pak Disya nanti kita coba apa yang tadi disampaikan oleh Pak Disya diproposalkan itu kita coba garap ya jadi ulang tersebut wacana pas kumpul dan apalagi
mau beli gitu kan. So one of the sekarang juga BNPL. Nah tadi Bu yang ingin saya tanyakan untuk produk, gitu ya. Karena kita berbicara sekarang dari teaching factory. Apakah untuk teaching factory ini produknya harus sesuai dengan jurusannya? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, kita ini sangat heterogen. Peserta didik masuk ke sini itu tidak semuanya factornya sama. Meskipun jurusannya yang mereka, tapi yang ternyata belum paham atau mereka tidak berada factornya. Maksudnya kalau itu kan 3 orang terlalu lama waktunya gitu. Kita harus bicara tentang passion tersebut. Nah, jadi apakah memungkinkan jadi kita ini produknya heterogen atau misalkan sesuai dengan tadi passionnya sesuai passion kita, anak itu sukanya di jual beli handphone, jual beli. Nah, apakah ini memungkinkan itu juga jadi factory? Dan satu lagi, kita juga di sini di sekolah sedang mencoba dari tahun kemarin kita sedang mencoba membuat unit produksi dan mencoba membuat unit produksi. Nah, apakah unit produksi tersebut juga bisa disebut sebagai teaching factory? Itu. Nah, terus yang selanjutnya pertanyaan. Kalau tadi mohon maaf saya keluar dengannya. Tadi saya lihat cerita kalau di teaching factory itu terdapat ya seperti hal yang sudah kita sama-sama juga adopsi informasi dan seterusnya. Apakah itu pembuatan itu sesuai dengan produk yang akan dibuat dalam teaching factory atau masing-masing guru kan? Nanti itu yang cukup mengganjal dari kita sendiri karena itu bahasa teaching factory itu bukan bahasa yang baru dan di SMK ini sudah banyak sekali dan cuma kita mengganjalnya apakah harus sesuai dengan permintaan pasar yang kita kerjasama ini atau misalkan si produknya itu bisa menjadi atau kita membuat produk massal atau yang itu sudah bisa produk massal produk jadi atau kalau enggak sekarang jadi kalau produk massal kecenderungannya adalah lebih kurang sekarang kalau kita itu banyak sekali aplikasi juga bisa di toko media dengan 50 dalam maka tidak bisa ini itu dulu mungkin terima kasih atas jadi kemarin yang pertama menghubungi saya terus yang coba diarahkan ke Deris dan kemudian ada saran juga dengan komunikasi ya teman-teman serta SMK tadi saya juga ada di SMK teknik itu mungkin yang disampaikan mohon maaf ke penerimaannya. Ya, terima kasih Pak Nizar yang tadi pertama saya tanya ya, Pak Nizar yang mana nih karena kita komunikasinya sama Pak Nizar. Ya betul Pak, kalau misalnya bicara teaching factory, itu apakah produk jadinya harus sesuai dengan dan linear dengan kompetensi? Iya, kalau teaching factory. Tapi kan balik lagi, untuk menuju ke teaching factory itu kan siswa harus belajar dulu menggeser mindset. Nah untuk menggeser mindsetnya itu bisa dikomunikasikan Pak, karena tadi heterogen dan banyak siswa yang akan salah jurusan ya kan, sama di sekolah kita gitu juga. Kan kalau teaching factory itu model belajar yang berbasis kondisi. Wirausaha itu kan satu lagi bisa berdasarkan model belajar berbasis bisnis, yaitu programnya sekolah pencetak dan usaha. Sama-sama harus dikombinasikan Pak. Karena memang nggak bisa dia ojol-ojol, tahu-tahu harus juga sesuai dengan produk jurusan. Dia tuh seringnya bingung Pak. Tapi kita gali dulu awalnya. Kan kalau sekarang itu tadi profil Pancasila kan salah satu temanya ada wirausaha ya Pak ya. Nah, wirausaha di tingkat 10 itu
berangkat dengan pergeseran mindset dulu Pak, yaitu bisa dimulai dengan dia bikin produk berdasarkan passion. Karena kan belajar wirausaha di SMK itu bisa dikembangkan lewat berbasis bisnis. Setelah siswa mindsetnya terbentuk atau bergeser, baru nanti kita sampaikan lagi. Dan biasanya itu cepat Pak, ketika dia sudah enjoy dengan aktivitas wirausahanya, dia gercep nyari peluang bisnis dari kompetensinya. Itu kan polanya harus dilatih ya Pak ya. Gak bisa tahu anak expert tahu potensi RPL mau mulai, gak akan mungkin. Makanya mulainya di tema wirausaha itu bicaranya mindset wirausaha. Dan itu boleh dari passion. Berangkat dari sana, nanti baru kita ke jalan yang benar ya. Kalau bicara REVA ya. Karena kan dia bisa pakai REVA, bisa pakai SPW Pak. Karena kita juga berangkatnya terus-terus dari SPW dulu Pak. Dari SPW dulu. Ketika sudah ketemu polanya, akhirnya kan gurunya juga karena gurunya juga harus selalu upgrade keilmuannya. Sering baca literasi itu nggak hanya berlaku untuk siswa Pak, tapi kita juga gercep cari literasi. Akhirnya kan lupa ada benang merahnya. Karena kan bicara proses produksi itu kan sama semuanya input, proses, output ya Pak. Tapi kan siswa harus ngerti dulu proses input, proses output itu mulai. Kalau dia berangkat dari passion, dan senangnya mulai motor misalnya. Dia kan pasti bisnisnya kita banyak Pak. Kayak tadi di sini kan ada teknik bisnis sepeda motor ya. Tapi bisnisnya nggak ada Pak. Nah nanti tinggal dikondisikan. Siswa itu kan sebenarnya ngoprek motor, memodif gitu ya Pak. Kan dia tahu Pak sampai ke memodif motor itu seperti apa. Nanti kita tanya, Cing yang masuk ke proses yang dinamakan ilmu itu apa? Kan dari mulai penyiapan bahan baku, raw material gitu kan ya. Dia kan harus tahu kan ya. Plan do check actionnya kan dia ngerti. Terus prosesnya kumaha misalnya. Dia cerita lagi. Outputnya apa? Outputnya ini Bu, motornya jadi misalnya knalpotnya jadi gade, ya. Atau warnanya jadi ngejreng. Itu kan proses akhir. Nah, jadi seperti itu Pak dikombinasikan. Karena kalau TEPA memang produk akhirnya harus yang linear dengan kompetensi. Makanya tadi kan saya tanya ya, peluangnya sekitar sekolah apa nih kira-kira yang bisa bikin aplikasinya naon gitu. Kan udah menjawab Pak Rehan ya. Pak Rehan. Wait, ya. Brian. Pak Rehan ya. Ya. Pak Andre. Ya makanya tadi diidentifikasi awal dulu Pak produknya apa. Nah itu biar linearnya. Tapi untuk kan nggak bisa langsung tahu-tahu anak itu bisa menghasilkan produk TEPA, nggak akan bisa seperti itu. Harus dimulai dari passion dulu betul Pak. Karena heterogen kan ya. Boleh nggak apa-apa itu di kelas 10 Pak. Nanti kelas 11 nah mulai masih ada produk heterogennya, tapi sudah masuk nih nilai-nilai RPL-nya di situ. Gitu. Jadi prosesnya akhirnya ketika dia kelas 12 dia udah paham betul kebutuhan masyarakat sekitar yang terkait dengan RPL. Jadi ada tahapan-tahapannya Pak. Makanya kondisikan, makanya bikin best practice juga perlu tim isinya guru bikin tim teknologinya punya. Itu kemudian job sheet-nya yang akan harus sesuai dengan kompetensi, job sheet-nya juga mengikuti ya. Terus untuk KPL bukan satu masalah memang betul ya. Makanya job by order-nya boleh asal dia teknik-teknik KPL-nya ada di dalam pembuatan produk. Itu sudah bisa dikatakan ya apa ya? Kan tadi Bapak udah langsung ngecek tuh Pak bikin menyebutkan produk potensi apa yang bisa dipakai masyarakat sekitar. Makanya kenapa produk TK itu diidentifikasinya berdasarkan lingkungan sekolah dulu. Sekitar ini banyaknya UMKM, ya kuliner kan ya Pak.
Nah itu bikin aplikasi yang berkaitan dengan UMKM di bidang kuliner. Misal, inventory kan penting ya Pak. Bisa kan dibikin aplikasinya, ya. Terus tadi soal billingnya ya, payrollnya itu bisa dipakai. Itu insya Allah Pak kalau dibikin itu jadi trademark branding sekolah di sini. Karena di sini pusat kuliner gitu. Itu barangkali Pak. Terima kasih Bu, mungkin cukup membuka lah ya, mencerahkan. Jadi ketika nanti kita akan, istilahnya gini Bu, mungkin kita tidak akan terlalu cepat beranjak ke TPA dulu mungkin ya. Kita skemanya kita ambil dulu ke merubah peserta didiknya dulu. Setelah peserta didik dan gurunya juga mindsetnya sama, mungkin nanti kita akan langsung beranjak ke TPA-nya gitu. Karena istilahnya mungkin kalau bisa disebut administratifnya lebih ke administratifnya lah mungkin ya. Sama kalau tadi bisnis center ya Pak, itu bisa jadi bagian buat praktek TPA namanya. Bisa. Kayak di SMK. Nah, kendala di sekolah teknik itu memang gitu Pak, karena tidak di lapangan itu sering terjadi benturan-benturan gitu ya. Kalau bisnis kan dia ya manajemen namanya ya, kayak kan masuk bisnis daring dan pemasaran apa segala macam, dia cepat gitu bikin TK-nya sini karena saya kan teman di SMK di satu Bandung itu dia bisnis. Kalau teknik itu kan susah Pak di lapangannya, apalagi kayak teknik sepeda motor, kemudian FPL itu kan nggak bisa langsung. Kalau bisnis kan dia detail udah TK. Kelas alfa udah TK. Kita nggak mudah itu kalau teknik. Di kami juga sama Pak kayak gitu. Jadi kita berangkatnya ya kita menggeser mindset dulu, karena mungkin saya sudah berprofesi 10 tahun yang lalu ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Yang wayangnya Ibu Bapak karena baru akan OTW. Ya jadi gitu ya Pak Rizal, mudah-mudahan berjalan lancar. Tapi saya yakin karena tadi bapaknya udah gercep gitu langsung mencari peluang apa nih, tinggal diimplementasikan. Ya memang nggak bisa langsung breakdown dari berproses. Atau dulu alhamdulillah sebelum yang materi kepada workshop bisnis factory ini untuk materi pertama jalan bisnis mari berjalan lancar. Terima kasih juga untuk ibu pemateri, ibu direksi atas materi-materi yang menginspirasi bagi kami untuk bisa menjalankan bisnis factory di sekolah ini. Selanjutnya mungkin foto bersama dulu ya Bu ya, dan pemberian cenderamata dari kami. Fotografer silakan. Ospek biasa nama. Ospek biasa nama. Foto nama ospek biasa dari. Ospek biasa baru. Ospek lah. Mana ini? Jadi main kewer-kewer.